Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di YouTube channel Liza Zalayeta. Di video kali ini saya akan membahas terkait tema curhat cinta. Nah, di sini saya sudah mendapatkan suatu cerita. Nah, dimana cerita yang saya dapatkan ini sebut saja dari hamba Allah. Dia berkenan untuk menceritakan pengalaman cintanya yang terjadi ketika dia setelah lulus SMA atau mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, saya akan menceritakan secara singkat bagaimana hal-hal yang mungkin bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman cinta yang ada. Nah, salah satunya dari hamba Allah ini. Mungkin dari teman-teman ada juga yang mengalami hal yang sama atau mungkin hal yang lebih parah dari orang ini. Nah, ceritanya si wanita ini ditinggal nikah oleh laki-laki yang dia sukai atau mungkin yang dia cintai. Nah, si laki-laki ini dulunya pernah menjadi pacar atau mereka pernah pacaran. Nah, pada saat mereka pacaran, ternyata si laki-laki tersebut menikah dengan orang lain. Nah, seperti apa kisahnya? Jadi kita mulai dari awal dulu. Perkenalan mereka itu sesuai yang diceritakan ya pada tahun 2016. Pada tahun 2016 mereka berkenalan, singkat cerita mereka pacaran. Nah, jadi tipe si laki-laki ini sebenarnya udah playboy gitu ya. Jadi banyak sekali kita menemukan laki-laki yang misalnya dalam satu circle atau dalam satu lingkungan itu misalnya sekarang udah pacaran sama temannya. Nah, nanti ketika putus dia pacaran lagi dengan temannya si perempuan ini gitu. Jadi melingkar di situ-situ. Mereka kayaknya si laki-laki ini tuh emang tampang emang tampang playboy gitu. Emang dia suka, nggak tahu ya, suka mempermainkan atau mungkin dia nggak sadar sedang mempermainkan wanita, tapi memang fitrahnya ya laki-laki suka dengan perempuan gitu. Dan kalau misalnya mereka normal, mereka melihat ada wanita kemudian cantik gitu ya, secara fisiknya cantik menurut laki-laki tersebut, mereka pasti akan ada ketertarikan atau ada rasa suka gitu. Apalagi terlebih si ceweknya itu baper gitu, mudah baperan atau mudah menerima perasaan dari si laki-laki tersebut. Nah, singkat cerita laki-laki ini pokoknya tipenya itu playboy, memiliki banyak pacar. Dan si wanita ini awalnya tidak tahu bahwa si laki-laki ini memiliki banyak pacar gitu, atau playboy lah istilahnya gitu. Nah, si wanita ini nggak tahu ternyata si laki-laki ini pacaran dengan temannya sendiri gitu. Pada awal mereka PDKT-an, sebenarnya si laki-laki ini nembak temannya si perempuan ini. Nah, setelah dia nembak si perempuan ini, kemudian yang perempuannya tahu, pokoknya singkat cerita yang perempuannya tahu bahwa si laki-laki teman dia PDKT-an ini nembak temennya. Si wanita ini tahu kalau misalnya temennya ternyata pacaran dengan laki-laki PDKT-annya. Nah, akhirnya si wanita ini agak mundur. Setelah agak mundur, yang laki-lakinya kan ketahuan nih udah selingkuh istilahnya. Tapi bukan selingkuh sih, si laki-laki ini udah ketahuan pacaran dengan temannya gitu. Otomatis si perempuan ini mundur. Nah, sebenarnya ada perasaan berontak dari si perempuan ini gitu, karena sebenarnya temannya sendiri itu mengetahui bahwa si cowok ini dekat dengan dia gitu. Tapi lagi-lagi ketika dikonfirmasi oleh si wanita ini gitu kepada temannya, ya temannya juga bilang bahwa ternyata laki-laki itu mengaku bahwa dia itu sepupuan dengan si wanita ini gitu. Agak rumit ya. Pokoknya singkatnya si laki-laki ini playboy gitu. Nah, udah kan, si laki-laki ini tidak menghubungi si wanita ini untuk dalam jangka waktu mungkin 1 mingguan gitu. Setelah itu terdengar kabar
temannya dengan si laki-laki ini putus. Nah, dari situ timbullah lagi perasaan si wanita itu gitu, karena wanita ini baru pertama kali jatuh cinta atau baru pertama kali suka dengan laki-laki gitu ketika dia lulus SMA. Nah, jadi laki-laki pertama yang dia sukai adalah si cowok ini gitu. Kebayangkan cowok ini dimana dia tuh playboy gitu, dan apa ya, kayak nggak pantas lah gitu disukai oleh wanita ini gitu. Singkat cerita, ketika si cowoknya udah ketahuan ya selingkuh atau ketahuan gitu pacaran dengan temannya, udah gitu, si cewek ini sebenarnya udah melepaskan gitu atau kayak berusaha mengikhlaskan gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi gitu, emang dasar si cowok ini playboy, ketika dia udah putus nih sama temannya, dia mendekati lagi dong si cewek ini ya kan. Dan ya sayangnya gitu kan, karena emang cewek itu tidak bisa nggak bisa digombalin dikit gitu ya, luluh akhirnya dengan si cowok tadi gitu. Karena kembali lagi itu adalah kayak mungkin bisa disebut cinta pertamanya atau orang yang pertama kali dia suka gitu. Jadi logikanya itu dikalahkan oleh perasaannya gitu. Nah, singkat cerita, si wanita ini dengan si laki-laki ini pacarannya itu udah ternyata lumayan lama, sekitar 2 tahun. Tetapi dalam pacaran yang 2 tahun itu diselingi oleh kelakuan si laki-laki itu yang terus menerus selingkuh gitu. Dengan kondisi si laki-lakinya itu selingkuh sekitar 3 kali gitu. Itu 3 kali yang ketahuan gitu, belum yang tidak ketahuannya. Karena si wanita ini kan tadi habis lulus SMA gitu kan, ketemu sama si cowok ini, kemudian itu melanjutkan S1-nya atau lanjut kuliah di Jogja gitu. Si cowoknya ada di kota yang lain gitu. Pokoknya mereka LDR ceritanya. Dan di sela-sela itu terlihat sekali hubungan mereka yang awal-awal ini si wanitanya ini kayak terus mengejar-ngejar. Maksudnya kayak misalnya si cowoknya miss call, langsung si cewek ini dengan segera gitu kan membeli pulsa gitu, bela-belain beli pulsa atau daftar paket gitu demi menelpon si cowok ini gitu. Nah, jadi kayak terkesan si cewek ini ngejar-ngejar si cowok ini gitu pas awal-awal. Tapi memang itu yang terjadi gitu, karena wanita ketika apalagi itu jatuh cinta pertama gitu atau pertama kali suka dengan laki-laki, dia akan kayak meluapkan perasaannya gitu, meluapkan rasa sayangnya dia gitu, atau mungkin yang dia sebut dengan perhatian gitu dengan kepada si laki-laki tersebut. Nah, jadi singkat cerita, si ceweknya yang menghubungi laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut hanya datang ketika dia butuh gitu. Ketika dia butuh untuk bercerita, ketika dia butuh didengarkan, ketika dia pokoknya butuh teman ngobrol atau apa gitu ya, dia mendatangi si wanita tersebut gitu. Padahal ya kan karena mereka emang beda kota gitu. Jadi si laki-laki itu punya kesempatan banyak untuk selingkuh gitu ya. Nah, nanti kita akan ambil pelajaran di akhir. Jadi sekarang saya ceritakan dulu cerita dari hamba Allah ini. Nah, udah kan mereka dalam situasi yang pacaran, sebenarnya ya pacaran gitu-gitu aja gitu. Hanya mungkin dalam status pacaran gitu. Nah, di awal-awal sebelum si perempuan ini ke Jogja atau ke kota tempat dia kuliah, ketika dia pulang otomatis kan dia di sana dia merindukan sosok yang tidak hanya orang tuanya, tapi juga merindukan sosok laki-laki itu gitu, yang pada saat itu ya mereka udah pacaran gitu dengan singkatnya mereka udah pacaran dengan berbagai tipu daya yang dilakukan oleh laki-laki itu. Akhirnya si wanitanya luluh dan mau berpacaran dengan si laki-laki itu gitu. Padahal yang jelas-jelas dia sudah tersakiti beberapa kali gitu, diselingkuhi beberapa kali dengan pengkhianatan yang yang jelas gitu. Nah, lanjut. Nah, jadi ketika si wanita ini pulang gitu ya, dan dalam suatu event
atau dalam suatu acara mereka ceritanya ketemulah gitu di suatu acara, ketemu terus sebenarnya itu berulang-ulang kali gitu ya, ketemu terus ya standar ngobrol gini-gini segala macam. Kemudian pada suatu ketika ini di akhir-akhir cerita 2 tahun mereka, ini udah mau cerita putus gitu ya. Karena si yang ceweknya ini ngerasa udah capek sebenarnya gitu dengan kondisi yang seperti itu gitu kan. Ketika si laki-lakinya itu selingkuh, si ceweknya tuh nerima-nerima aja gitu, tanpa marah gitu, tanpa apa gitu. Mungkin kecewa iya, tapi nggak yang sampai menimbulkan mereka bertengkar kemudian putus gitu, kemudian ada kata putus. Nah ternyata si laki-laki ini, emang dasar laki-laki playboy ini, ternyata dia menginginkan suatu keributan gitu di antara mereka berdua. Terus kayak nanya sama ceweknya, kok kamu nggak marah sih aku gituin gitu, kok kamu nggak marah sih aku selingkuhin gitu, padahal kalau kamu marah itu adalah alasan aku putus gitu. Dan kebayang, maksudnya dia cuman mau pacaran, dia cuman mau apa ya, mau senengnya aja gitu. Ketika misalnya dia ngerasa dia suka sama satu cewek, terus dia bisa mendapatkan si wanita itu, bisa mendapatkan cewek itu, terus dia tinggalkan gitu ketika si wanitanya sudah sangat-sangat berharap sama dia. Jadi dia bilang, kok kamu gak marah sih gitu, padahal kalau kamu marah itu alasan aku mutusin kamu gitu. Si laki-lakinya bilang kayak gitu. Terus si ceweknya ya pasti nyesek lah, pasti sakit lah dibilang seperti itu gitu. Karena apa ya, memang wanita itu ketika dirayu, ketika diberikan janji-janji manis ya dia percaya-percaya aja gitu, bahwa si laki-laki ini oh mungkin nanti akan bisa bertanggung jawab, laki-laki ini akan mau melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius gitu. Pokoknya si wanitanya udah mengidam-idamkan bahwa ya aku suka sama kamu dan ya aku mau kamu gitu yang akan menjadi suami aku gitu. Mungkin kayak gitu ya perasaan si wanita pada saat itu. Nah tapi akhirnya ya udahlah gitu. Nah tapi sebelum si laki-laki itu bicara demikian, dia masih keluar kan pada saat si wanita ini pulang nih, ceritanya misalnya selesai ujian kan, suka ada libur tuh dari kampus gitu kan, jadi pulang ke kota yang satu kota sama si laki-laki itu. Ketemulah mereka terus dalam satu event itu, lalu ceritanya boncengan gitu kan, ceritanya boncengan sama si laki-laki tersebut. Nah si laki-laki ini menyapalah teman-temannya gitu, teman-teman gengnya lah gitu, kayak mau mamerin gitu, ini loh pacar gue gitu-gitu. Enggak sih, nggak pakai gue, kayak mau mamerin ini loh pacarku gini-gini. Nah terus tapi ternyata si yang perempuan ini atau si wanita ini udah kayak mikir gitu, ketika dia di Jogja sana gitu, dia udah mikir kayak kenapa ya gitu aku mau kenapa ya aku mau diginiin gitu sama si laki-laki itu gitu. Dia udah mulai sadar gitu, dia udah mulai kayak, mungkin ini lingkungan juga berpengaruh sih gitu. Ketika misalnya lingkungannya itu tidak mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Ketika si wanita ini diajak ke kampungnya si cowok ini, jadi di situ ceritanya kan mereka boncengan. Terus si wanita ini udah berpenampilan kayak mau hijrah gitu. Kerudungnya udah lebih lebar gitu, lebih panjang dari sebelum-sebelumnya dia datang ke kampung si cowok ini gitu. Dia udah berpenampilan kerudungnya agak lebih besar gitu kan. Kemudian disapalah oleh teman-temannya kayak nyeletuk, kok pacar kamu jilbabnya besar ya gitu, kok pacar kamu pakai kerudung panjang gitu, lebar gitu. Nah ternyata si cewek ini itu apa ya, ngerasa jelek gitu, nyesek, kok iya ya gitu, kok mungkin sebelumnya dia juga pernah dengar kajian atau mungkin
dengar ceramah dari ustadz atau siapa, baik kajian langsung maupun secara online gitu, tentang ketika seorang udah berhijrah gitu, misalnya ketika orang udah pakai kerudung panjang terus masih pacaran gitu. Nah ternyata si wanita ini malu gitu ketika temennya ada yang nyeletuk, kok pacar kamu jilbabnya besar gitu. Kemudian si cewek ini mikir, oh iya ya gitu, kok aku pakai kerudung besar tapi pacaran gitu. Dan si cewek ini mikir, tapi karena emang pada saat itu cewek ini udah bucin banget sama si cowok ini, maka kayak perasaan-perasaan kayak gitu, yang perasaan ragu, kok aku gini ya, kok aku gini ya, itu terlupakan sejenak gitu, karena dia udah sangat-sangat bucin dengan si pria ini gitu, dengan si laki-laki ini. Terus nah si cowok ini ternyata bilang ketika mereka masih boncengan nih, masih di atas motor gitu, kayak ngomong, kita udah pacaran hampir 2 tahun gitu, kita udah pacaran lama, tapi kok kita nggak pernah pegangan tangan gitu, katanya si cowok ini. Nah terus si cewek ini kan apa ya, dia langsung bilang kayak, pada malam itu kok kamu nanyanya gitu, kok kamu nanyanya gitu, berarti selama ini yang kamu cari itu gitu. Si cewek ini langsung menegaskan kata-kata itu, berarti selama ini kamu pacaran cuma nyari itu gitu. Nah si cowoknya kan mengelak gitu ya, enggak kok, enggak, katanya gitu. Terus yang cewek ini kayak udah merasa nggak nyaman gitu, di situ dalam kondisi yang si cewek ini di tengah jalan malam-malam sama si cowok itu, dia juga mikir sih kayak, kalau sampai aku diapa-apain di sini gimana gitu kan. Lalu si cewek ini minta putus di tengah jalan pada saat itu kan, minta putus, tapi si cowoknya mohon-mohon dengan si cewek ini, enggak, aku nggak mau putus gitu, ya udah tadi lupain aja gitu kan, ya udah tadi lupain aja. Pokoknya si cowok ini mohon-mohon gak mau putus dengan si cewek ini. Nah yang tadinya, yang awalnya ngejar-ngejar si cowok ini kan yang cewek nih, yang suka nelpon gitu kan, dimana kita tahu kalau misalnya beda kota itu kan mahal ya tarif untuk nelpon gitu. Si ceweknya bela-belain beli pulsa, paketin buat nelpon gitu, untuk nelpon si cowok ini. Nah pada awal-awal mereka pacaran itu yang ceweknya nih yang ngejar-ngejar gitu. Nah ketika pada akhir-akhir gitu, si ceweknya udah mulai merasa gak nyaman dengan pacaran mereka gitu, akhirnya yang cowoknya yang lebih agresif gitu, yang lebih posesif, yang lebih ingin menanyakan kabar si ceweknya. Kemudian si ceweknya bahkan pernah suatu ketika lagi belanja di sebuah toko atau gimana ceritanya, kemudian si cowok ini nanya gitu, kondisinya si cewek ini misalnya lagi di Jogja gitu kan, ditanya sama si cowoknya, kamu di mana, gini-gini, oh aku lagi di toko ini atau gini, pulang sekarang gitu. Terus kayak ceweknya kaget, pokoknya pulang sekarang gitu. Si cowok ini sampai mengatur si cewek ini tuh dengan sebegitunya gitu, posesif. Terus kayak misalnya si ceweknya ngupload sesuatu yang beratribut cowok gitu, kayak misalnya pakai topi yang mirip topi cowok gitu, si cowoknya langsung nanya, itu topi siapa, ini siapa gitu kan, langsung seposesif itu gitu, langsung nanya-nanya, langsung apa gitu kan. Padahal orang tua kita sendiri aja tuh ya nggak akan menanyakan hal-hal yang sedetail itu gitu. Tapi si cowok ini mungkin dia baru suka gitu ya sama si perempuan ini, sama si wanita ini, dia baru suka, dia baru bucin di akhir-akhir sebelum mereka putus gitu. Jadi di mau 2 tahun mereka pacaran, itu si laki-laki yang ngejar-ngejar si cewek ini gitu. Nah sampai akhirnya pernah juga si wanita ini ke rumahnya gitu. Terus kayak keluarganya si cowok ini kayak merendahkan diri gitu, kalau anak saya tuh nggak pantas buat kamu gitu. Padahal ternyata sebenarnya gitu si laki-laki ini udah dijodohin ceritanya sama orang kampungnya juga gitu, udah dijodohin gitu. Pokoknya kayak orang tuanya itu, ibunya si laki-laki ini bilang,
ya kamu tuh nggak cocok, atau anak saya tuh nggak pantas buat kamu gitu. Nah tapi di situ juga dihiasi dengan kan si wanita misalnya sering ke rumah si laki-laki tersebut gitu, ketemu sama keluarganya, sama ponakan-ponakannya gitu, sampai sempat si laki-laki ini kayak nitip beli baju atau beli apa gitu ya di Jogja untuk oleh-oleh ketika pulang gitu, ceritanya gitu. Nah selain baju untuk dia, juga baju untuk kayak ponakan-ponakannya gitu. Tapi katanya baju untuk dia itu di apa ya, dia ngasih uang gitu ke wanita ini. Tapi kalau untuk baju ponakan-ponakannya itu pure dari uang si wanita ini gitu. Tapi dalam kondisi itu hubungan mereka udah agak renggang gitu, si wanitanya kayak udah agak males lah gitu kan. Nah singkat cerita, si wanita ini berjanji pulang misalnya di bulan Agustus ya, pulang ke kota ini gitu kan. Misalnya dia tadinya lagi di Jogja gitu, dia berniat pulang. Nah dikasih taulah atau diinfokanlah ke si laki-laki ini. Nah ketika itu si laki-laki ini berharap dong gitu, wah pacarku akan segera pulang gini-gini gitu kan, dengan membawa oleh-oleh yang dia titip tadi, kayak bajunya si laki-laki ini, terus baju ponakan-ponakannya kayak gitu. Nah kemudian pada saat itu si orang tua yang perempuannya ini tidak membolehkan si perempuan ini pulang gitu, karena pokoknya ada sesuatu dan lain hal, jadinya dia nggak jadi pulang. Otomatis si laki-laki ini kecewa dong gitu, karena si ceweknya nggak bisa pulang, akhirnya oleh-olehnya ketunda gitu. Tapi si ceweknya berinisiatif nih gitu, lagi-lagi wanita gitu kan, ketika emang udah suka sama seseorang ya dia akan melakukan apapun gitu, termasuk mengirim paketan baju untuk si laki-laki ini dan baju untuk ponakan-ponakannya gitu. Tapi ngasih tahu dulu ke si laki-laki ini, ya udah gitu, bajunya aku paketin aja ya gitu kan. Terus yang laki-lakinya kayak ogah-ogahan gitu, ya udah terserah gitu kan. Nah dia bilang terserah, terus ya udah gitu si wanitanya paketin bajunya. Nah setelah itu paketannya udah dikirim, terus kata yang laki-laki ya udah sampai gitu. Nah dari situ aja hubungan mereka tuh udah renggang gitu, udah jarang berkomunikasi, kayak seminggu sekali atau 5 hari sekali atau 3 hari sekali kayak gitu. Pokoknya udah jarang, udah nggak seintens pas awal-awal. Nah setelah itu yang ceweknya itu udah kayak, aku sampai kapan sih kayak gini gitu. Terus yang ceweknya akhirnya kayak udah mikir-mikir-mikir, terus berdoa sama Allah. Menurut ceritanya si cewek ini itu karena udah mikir-mikir-mikir gitu, jadi dalam setiap sholatnya itu dia nangis gitu, sampai dia bilang aku udah nggak tahu sholat itu sholat apa gitu, pokoknya aku sholat terus aku nangis dalam sholat gitu, sampai dia udah secapek itu gitu. Akhirnya dia nangis dan akhirnya Allah tunjukkan melalui temannya si cewek ini gitu. Temannya bilang kalau si cowok ini udah mau nikah gitu. Si cewek ini nggak percaya kan gitu, kok tiba-tiba dia mau nikah gitu, dalam kondisi dia sebenarnya masih pacaran dengan si laki-laki ini gitu, meskipun kayak dia udah ogah-ogahan sih sebenarnya pacarannya gitu. Cuman karena si laki-laki ini terus-terus maksa, dan akhirnya ya perempuan ini mempertahankanlah hubungan mereka gitu. Tapi mendengar kabar kalau si laki-laki ini akan menikah, ya perempuan ini kaget dong gitu kan. Dalam kondisi ya maksudnya kita masih pacaran gitu, tapi ternyata laki-laki ini menikah dengan orang lain gitu. Nah si perempuan ini awalnya nggak percaya gitu, sampai dikirimkan bukti bahwa si laki-laki ini udah foto akad gitu loh, yang memperlihatkan buku gitu, yang memperlihatkan buku nikahnya gitu. Barulah si wanita ini percaya kalau si laki-laki ini udah menikah gitu. Ya dari situ ya tambah nyesek lagi gitu, meskipun kayak sebelumnya si wanita ini emang maunya putus gitu kan dari si laki-laki ini. Tapi kembali lagi gitu, bahwa orang yang dia suka, orang yang dia cinta dari awal itu ya cuma laki-laki ini gitu. Jadi agak sulit melupakan si laki-laki ini gitu. Dia sangat-sangat trauma gitu, karena
ya berulang kali disakiti, dimaafkan gitu. Pada akhirnya dia ditinggalkan menikah dengan orang lain gitu, yang dari awal ternyata dia udah dijodohkan oleh orang tuanya gitu, dijodohkan, dan dia juga mau gitu ya menikah dengan si perempuan ini gitu. Dan pernah juga diceritakan bahwa si ternyata teman dia menikah ini ketika misalnya mereka lagi kontak-kontakan gitu, terus si laki-laki ini ternyata keluar dengan, katanya sih sama sepupunya gitu, tapi ternyata keluar sama si perempuan ini gitu. Dia bilangnya kan, maksudnya laki-laki ini mengelak gitu ketika aku dijodohkan gitu, aku sebenarnya nggak mau sama perempuan ini gitu, tapi nggak mau kok keluar bareng gitu dengan si embel-embel sepupunya ini gitu, padahal ternyata yaitu calon istrinya gitu kan. Akhirnya itu ketahuan setelah memang ketahuan ketika mereka menikah gitu dengan si perempuan yang katanya tadi dijodohkan itu. Nah, akhirnya singkat cerita mereka menikah, kemudian si wanita ini ya pastinya merasakan itulah rasa sakit yang teramat gitu, karena berharap gitu si laki-laki ini ya bisa bertanggung jawab, bisa menjadi imamnya, bisa menjadi calon suaminya suatu saat nanti gitu. Tapi ternyata si laki-laki ini yang playboy ini dia sudah menikah dengan orang lain gitu. Dan meskipun sudah menikah, ternyata si laki-laki ini masih menghubungi si wanita ini gitu, baik sebelum akad nikah maupun setelah akad nikah gitu, maupun setelah resepsi juga masih dihubungi oleh si laki-laki ini gitu. Dasar playboy gitu ya, dasar buaya gitu, kok ada ya laki-laki seperti itu gitu. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran gitu ya. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Ya, komitmen itu dibuktikan dengan pernikahan gitu, bukan dengan pacaran gitu. Karena jelas sekali orang yang pacaran itu ya dia miskin komitmen. Dia belum mampu untuk menikah, dia belum siap untuk menikah gitu. Dia belum mau bertanggung jawab untuk hidup orang lain gitu, untuk hidup anak gadis orang lain gitu. Karena dia sendiri mungkin dia belum cukup dengan dirinya sendiri gitu, dia belum mampu untuk menata hidupnya sendiri gitu, dia belum punya goalsnya sendiri, dia belum punya tujuan hidupnya, dan dia nggak tahu prinsipnya apa gitu. Jadi ketika pun dia memutuskan untuk menikah, si laki-laki ini memutuskan untuk menikah, itu karena permintaan kedua orang tuanya gitu. Dan dia sempat bilang ke si cewek ini bahwa aku gak akan lama kok nikah sama si perempuan ini, karena nantinya aku akan nikah sama kamu gitu. Ya emang si wanita ini mau gitu kan, dengan laki-laki yang jelas-jelas itu dia sama sekali gak bisa bertanggung jawab gitu. Bahkan ketika sudah menikah pun dia gak tahu memposisikan dirinya seperti apa. Dia masih merayu wanita lain, dia masih selingkuh dengan orang lain, masih menghubungi orang lain gitu kan. Laki-laki macam apa gitu yang jelas-jelas dia sudah berkeluarga, sudah memiliki tanggung jawab atas anak gadis orang lain gitu kan, tapi masih mengganggu wanita-wanita lain gitu, masih ngajak orang lain untuk selingkuh dan lain sebagainya. Nah, lalu ada cerita ajakan si laki-laki ini untuk berpegangan tangan, kemudian mungkin awalnya pegangan tangan gitu kan, tapi lama-kelamaan pasti si laki-laki ini, apalagi yang fitrahnya gitu kan, laki-laki ya senang sama perempuan gitu kan. Dan kalau awal-awalnya mereka meminta pegangan tangan gitu, lama-lama dia akan meminta untuk memegang yang lainnya juga gitu. Nah, jadi sebelum kita merasakan hal-hal yang sama sekali tidak kita inginkan gitu, hal-hal yang kita hindarkan, maka jangan mencoba untuk melakukan hal itu gitu. Ketika kita udah dapat pelajaran dari cerita-cerita orang lain atau bahkan sahabat kita sendiri gitu, kita udah melihat dengan jelas apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh laki-laki, atau mungkin jebakan-jebakan apa yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.
maka jangan coba-coba untuk terjebak dan terjerumus gitu. Kita udah dapat melihat pelajaran dari orang lain, dan kita nggak harus merasakan hal yang sama gitu untuk bisa mendapatkan pelajaran itu, karena itu sering kali terjadi di lingkungan kita gitu, di masyarakat kita, dan kita cukup mengambil pelajaran atas apa yang sudah terjadi. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang udah jelas-jelas gitu Allah larang gitu kan. Nah, selain itu juga banyak sih hal-hal yang bisa diambil gitu. Mungkin ini juga merupakan proses mendekatkan diri kita kepada Allah gitu, karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang Allah larang itu pasti yang terbaik buat kita. Nah, fitrahnya adalah laki-laki ya senang sama perempuan gitu, begitupun sebaliknya. Tapi jangan sampai perasaan kita itu mengalahkan logika kita gitu, sampai kita bisa melakukan apapun gitu. Kalau dari keterangan si wanita ini gitu, dia sekarang baru bisa mikir, oh iya ya gitu, ternyata dulu aku bodoh sekali gitu, kok bisa aku termakan dengan omongan-omongan si laki-laki ini gitu. Padahal jelas-jelas laki-laki ini menyakiti dia gitu, mengkhianati dia, mengecewakan dia berulang-ulang kali. Tapi katanya ya emang dasarnya pada saat itu aku tuh bucin banget gitu sama si laki-laki ini. Akhirnya aku mau melakukan apapun yang dia perintahkan gitu. Ketika dia suruh aku pulang di sebuah toko, aku pulang gitu. Ketika dia suruh membelikan sesuatu, aku belikan sesuatu gitu. Sampai segitunya gitu, ketika perasaan kita sudah menguasai logika kita gitu. Pada saat itu bahkan si wanita ini sempat trauma gitu, sempat gak mau hidup berpasangan gitu. Maksudnya gini, dia sempat berpikir untuk kalau seandainya Allah tidak menciptakan kita berpasang-pasangan, mungkin aku akan lebih memilih untuk sendiri. Si wanita ini sampai bilang seperti itu gitu. Saking dia traumanya dengan laki-laki, saking dia traumanya dengan perasaan cinta, perasaan sayang dari seorang laki-laki, dia sampai bilang seperti itu gitu. Nah, terus ketika aku tanyakan, kamu gak ada kecenderungan atau gak ada suka dengan laki-laki selain laki-laki itu? Terus dia jawab, enggak. Dia bahkan untuk mencapai rasa kagum terhadap laki-laki itu baru dia rasakan di tahun-tahun ini gitu. Dia baru kagum pada satu laki-laki gitu. Tapi untuk sebatas kagum saja itu dia udah alhamdulillah katanya. Karena sebelumnya dia sama sekali nggak mau membuka diri, dia sama sekali nggak ada perasaan apapun dengan laki-laki setelah laki-laki tersebut itu. Dan ini artinya dia sangat-sangat trauma gitu dengan laki-laki, sampai dia bilang kalau Allah tidak menciptakan berpasang-pasangan, dia akan memilih sendiri gitu. Dan ngeri sekali gitu ketika fitrah kita atau kita udah diciptakan berpasang-pasangan gitu, lalu ada muncul perasaan seperti itu gitu kan. Apa jadinya gitu ketika setiap wanita yang tersakiti akan berbicara seperti itu gitu. Nah, sebenarnya siapa sih yang salah gitu kan? Ya, kita salah gitu. Keduanya salah gitu, karena kita nggak bisa menjaga diri sebagai perempuan. Kita terbuai dengan omongan laki-laki gitu kan, yang hanya mengajak untuk kesenangan semata gitu, bukan mengajak ke jenjang pernikahan gitu, atau mencari keberkahan lewat jalan pernikahan gitu. Apa artinya Allah melarang kita jatuh cinta? Enggak sama sekali gitu. Justru fitrah kita memang menyukai laki-laki gitu. Begitupun sebaliknya, Allah tidak pernah melarang kita untuk jatuh cinta. Nah, seorang ulama pernah berkata, hal yang paling indah setelah iman adalah cinta, karena iman tanpa cinta adalah dusta, dan cinta tanpa iman adalah buta. Jadi kita harus senantiasa melaraskan keduanya. Logika kita, perasaan kita itu harus senantiasa terkontrol dan terhubung dengan kecintaan kepada Allah. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari cerita
teman kita ini atau hamba Allah ini. Dan kalau misalnya teman-teman punya cerita, pokoknya yang mau sharing-sharing tentang bagaimana kisah cinta teman-teman, atau bagaimana pada saat awal teman-teman merasakan cinta gitu, itu gimana sih cara mengontrolnya, bisa DM ke Instagram Liza Zelayeta. Pastinya teman-teman memiliki banyak cerita terkait dengan permasalahan cinta ini. Nah, saran saya pribadi terhadap hamba Allah yang sudah menyampaikan ceritanya, terima kasih banyak. Dan saran saya adalah tetap istiqomah gitu ketika kamu sudah diketuk pintu hatinya oleh Allah gitu melalui kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kamu. Maka sekarang adalah waktunya untuk menebus segala hal-hal yang pernah kita lakukan gitu, dosa-dosa atau kemaksiatan yang pernah kita lakukan, lewat memperbaiki diri dan mengajak orang untuk senantiasa berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Semoga kamu tetap istiqomah. Dan ketika suatu saat nanti kamu menyukai laki-laki atau ada laki-laki yang menyukai kamu, maka pastikan bahwa cinta kalian diridhoi oleh Allah lewat jalan pernikahan, tanpa pacaran, tanpa khalwat sebelum akad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.